Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, dari Aceh sampai Papua. Jumpa lagi dalam channel kami, yaitu Deden Tektona, yang membahas dunia perkonveksian. Selalu berbicara tentang UMKM di bidang konveksi, agar kita selalu pelaku UMKM konveksi di tanah air bisa semakin maju dan semakin berkembang. Tentunya bisa semakin luas memberikan manfaat kepada sesama. Itu sahabat semuanya. Sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang perjalanan membangun konveksi. Nah, ternyata sesudah dijalani, saya menemukan ada 4 fase pertumbuhan, dari mulai awal membuat, kemudian juga fase-fase berikutnya selama mengelola konveksi ini. Nah, saya ingin bercerita tentang itu. Saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia di channel ini. Kita lanjutkan, kita akan berbicara tentang 4 fase pertumbuhan bisnis konveksi, dari awal membuat sampai kepada berikutnya. Saya akan menjelaskannya di dalam papan tulis ini. Sahabat semuanya, saya menggambarkannya dalam sebuah kurva yang disebut kurva S. Dan ini sangat-sangat familiar untuk sahabat-sahabat yang sering membaca, membuka tentang pertumbuhan sesuatu, baik itu manusia dari bayi, kemudian juga dewasa, kemudian juga akhirnya tua. Seperti itu sahabat semuanya. Itu sama, produk juga seperti itu, life cycle produk juga sama, membentuk, kemudian juga terus bertumbuh dan akhirnya maturity dan decline. Konveksi pun seperti itu. Saya gambarkan seperti ini sahabat semuanya. Apa ini? Seperti ini sahabat semuanya. Nah, saya membaginya di dalam 4 fase. Yang pertama adalah fase di sini, kemudian juga yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Di sini saya sebutnya fase A, fase B, fase C, dan fase D. Nah, oke. Nah, lalu apa pentingnya kita mengetahui 4 fase tersebut sahabat semuanya? Pentingnya adalah bahwa setiap fase memiliki karakter tersendiri, setiap fase memiliki treatment tersendiri, artinya berbeda. Fase ini apa yang harus kita lakukan akan berbeda dengan di fase yang ini. Fase A, fase B, fase C, fase D, masing-masing memiliki karakter yang berbeda, masing-masing memiliki perlakuan yang berbeda. Apa yang perlu dilakukan? Yuk kita bahas satu persatu. Sahabat semuanya, fase A adalah fase di mana kita memulai join in the game tentang dunia konveksi. Di sini nih, fase-fase sebelumnya tentunya kan sahabat lagi berpikir, saya tuh bisnis apa daripada nganggur, bisnis apa ya? Tentukan konveksi misalnya seperti ini. Sudah memilih berbagai jenis, akhirnya konveksi. Di sini membentuk konveksi, membeli mesin, membuat pola-pola, kemudian juga menyeting ruangan untuk membuat konveksi. Bisa mesinnya 2, 3, 4, atau mungkin ada modalnya bisa 10 seperti itu. Di sini join the game di dunia konveksi. Nah, ini adalah fase membentuk. Nah, kita membentuk di sini. Nah, di dalam membentuk, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan di sini adalah kita mengetahui problem dan solusi yang harus kita dapatkan. Problem dan solusi seperti itu. Apa maksudnya? Seperti ini sahabat semuanya. Yang namanya memulai itu bagaikan seorang anak yang baru mulai belajar. Mungkin di sini masih banyak tertatih-tatih, masih banyak meraba-raba bagaimana caranya menyesuaikan problem yang didapat ini. Problemnya apa ya, memasarkannya kemana, cara membuatnya bagaimana, kemudian juga sumber bahan bakunya yang murah tapi berkualitas di mana. Ini kan di sini nih ditemukan problem-problem seperti itu. Maka kita harus bisa menemukan solusinya. Jadi, problem dan solution fit. Nah, kita harus bisa menemukan, mengklikkan di dalam masa ini. Berapa lama? Tiap orang berbeda sahabat semuanya. Ada yang 1 tahun, ada 2 tahun, ada yang 5 tahun. Di situ aja berkutit, nggak menemukan. Saya ini mau bisnis konveksi tapi produknya apa, nggak ketemu, nggak klik aja.
ganti lagi dari baju anak, ganti lagi baju dewasa, ganti lagi baju muslim. Di sini berputar, belum menemukan solusinya. Sampai suatu saat rata-rata akan menemukan yang namanya titik kritis. Di sini ada fase kritis nih. Gitu. Nah, di sini ini bolak-balik berpikir bagaimana yang ngepas, mau jualan apa, jualan barang bekas kah atau barang yang baru seperti itu. Itu rata-rata difikirkan di sini. Sesudah join itu banyak sekali problem-problem yang harus dicari solusinya untuk bisa terus berjalan. Sampai suatu saat bisa jadi menemui titik kritis. Apakah dengan problem-problem terus menemui problem yang selalu kita temui itu akan mau berhenti saja atau mau lanjut saja? Nah, ini titik di sini nih. Biasanya sesudah di sini itu akan menemukan yang namanya titik kritis. Nah, di saat titik kritis bisa kita lewati sahabat semuanya, maka diucapkan selamat karena sudah bisa melewati dan akhirnya akan bertumbuh. Kalau di sini kita harus menemukan problem-problem tersebut, kemudian cari solusinya yang tepat, kliknya di mana. Nah, di sini kita sudah menemukan nih kritisnya sudah, baru klik. Oh, ternyata bisnis yang saya geluti ini yang cocok adalah baju anak karena saya sudah menemukan pasarnya, karena saya juga sudah menemukan suppliernya, sumber bahan bakunya yang oke, yang murah tapi berkualitas. Seperti itu sahabat semuanya. Nah, sesudah klik ketemu pasarnya, nah itu akan beda perlakuannya di sini. Di sini kalaupun kita menanamkan modal jangan terlalu banyak dulu karena belum ketemu mau bisnisnya seperti apa. Bisnis seadanya aja, uang juga seadanya saja. Modal yang ada di celengan, oke, taruh di sini. Jangan dulu pinjam kemana-mana. Kalau pinjam nanti bisa kita menemui kritis, harus mengembalikan juga susah seperti sama-sama. Nah, sesudah klik kita menemukan pasarnya ada, produknya bagus, kemudian karyawannya juga sudah didapatkan dengan baik, maka masuk pada fase yang kedua, fase B. Fase yang kedua itu di saat kita sudah menemukan pasar yang tepat, produk yang tepat, maka kita akan menerima permintaan pasar yang cukup banyak sahabat semuanya. Karena sudah mulai dikenal, konveksi kita sudah dikenal oleh orang lain, produk kita sudah dikenal oleh orang lain, maka permintaan akan bertambah. Nah, di sini di fase yang kedua ini, fase B ini, kita harus gaspol. Kita harus bisa mengembangkan secepat-cepatnya karena peluang itu datang. Dan bahkan bisa jadi 3 kali sampai semuanya. Nah, di saat ini maka kita harus menanamkan investasi yang sebaik-baiknya, memperluas kapasitas kita, memperbesar kapasitas kita, kemudian juga bisa jadi menjual aset untuk melayani permintaan konsumen seperti itu, karena ini membludak seperti ini. Bisa jadi menggandeng lembaga keuangan, mungkin dari bank, mungkin dari sahabat kita, keluarga kita. Kalau tidak mau berhutang, bisa juga menjual aset yang kita miliki untuk mendanai ini. Artinya punya sawah, jual aja dulu untuk memodalin usaha, nanti keluar lagi jadi uang lagi, beliin lagi sawahnya, seperti itu sahabat semuanya, bisa jadi. Nah, di sini itu adalah posisinya gaspol kalau kata anak muda di sini ya. Gaspol. Atau ada yang menyebut juga akselerasi. Akselerasi, ini bahasa Indonesia saja ya. Percepatan seperti itu sahabat semuanya. Ini di sini. Nah, di sini jangan lewatkan semua peluang yang ada. Kita mulai dikenal, kita mulai memiliki power untuk mengembangkan usaha. Tapi sahabat semuanya, jangan lupa di saat kita naik, suatu saat akan menemui yang namanya fase C. Apa yang harus dilakukan? Di sini harus memelihara. Kita sudah di atas. Biasanya kalau sudah di atas kan ada kemungkinan jatuh. Di sini itu apa yang harus dilakukan mirip dengan di sini. Kalau di sini menanamkan investasi, kalau di sini kita memperkuat manajemen, memperkuat jaringan kita, networking kita dengan konsumen itu harus dijaga. Jangan sampai mereka berlarian meninggalkan kita, seperti itu sahabat semuanya. Kita harus menjaga kualitas, melayani yang terbaik, kemudian juga harus menjaga hubungan baik pasca penjualan kita ini naik. Nah, ini tidak bisa dihindari sahabat semuanya, akan ada masalah seperti ini. Bahkan bisa jadi suatu saat akan ada decline, akan bisa jadi runtuh, bisa juga lesu, seperti itu sahabat semuanya. Nah, perlakuan yang di sini tadi, kemudian juga di sini adalah
Seperti tadi, tambah wawasan, tambah ilmu, belajar lagi agar tetap bertahan seperti itu. Nah, karena ada fenomena yang keempat turun, maka kita wajib berinovasi, sahabat semuanya. Nah, kapan saatnya berinovasi yang tepat? Kapan kita mengembangkan produk, berinovasi, kemudian juga kapan mengembangkan pasar, itu harus dilakukan sebetulnya di fase yang B tadi. Jangan terlena kita sedang naik-naiknya, kemudian juga kita merasa happy dan segala sesuatu kita beli, segala sesuatu kita lakukan, tapi lupa menjaga, mengantisipasi akan kemungkinan ini. Maka saya sarankan di saat kita sedang gaspol, kita juga harus berpikir tentang pengembangan dari usaha kita. Jangan sampai di saat di sini baru kita berpikir. Nah, jadi yang bagus itu kita membuat kurva S lagi di sini, sahabat semua. Dan terus seperti itu. Artinya, sahabat semuanya, dari 4 fase ini kita harus mengenali masing-masing fase, kemudian kita harus melakukan perbuatan yang tepat. Di sini tadi problem solution fit, kemudian juga di sini gaspol, kemudian juga akselerasi, menambah aset, menambah investasi. Tapi jangan lupa di sini juga kita harus memikirkan tentang pengembangan yang tadi, baik itu inovasi produknya, inovasi pasarnya, membuat jaringan seluas-luasnya. Kenapa? Di saat-saat di sini profit sedang baik-baiknya. Kita memiliki dana, kita memiliki modal, disimpan kemudian diluaskan. Kita akan memperluas pabrik juga bisa di sini. Karena kalau di sini tuh jangankan memperluas pabrik, mungkin sudah mulai lesu. Nah, untuk itu di sini jangan lupa berinovasi. Nah, di akhir-akhir sini kemudian juga terus kembali ke seperti ini. Nah, untuk itu kita harus mengenali 4 fase ini dan kita harus melakukan sesuatu yang tepat seperti sahabat-sahabat, sehingga usaha konveksi kita semakin maju dan berkembang, kemudian kita terhindar dari yang namanya deadline atau kebangkrutan atau bubar seperti sahabat-sahabat. Tentunya dari masing-masingnya kita memiliki challenge, kemudian juga masing-masingnya itu memiliki sesuatu yang harus dikembangkan, diimprove oleh kita. Itu sahabat semuanya, walaupun sedikit semoga bermanfaat untuk pengembangan dunia konveksi yang kita geluti selama ini. Jangan lupa like, kemudian komen, dan tentunya subscribe dan share kepada yang lain agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat juga untuk orang lain. Saya Deden Tektona, kita jumpa lagi dalam pembahasan yang lainnya tentang dunia konveksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua sahabat